acara Jurnal Library edisi ke-10. Kalau Pak Laudian, memang dalam edisi kali ini saya masih tetap berfokus pada bagaimana situasi di Rusia dan beberapa negara tetangga Rusia yang kalau kita lihat situasi dan kondisi saat ini memang situasi konflik antara Ukraina dan Rusia masih terus berlanjut. Kalau lihat pada tahun 1995 yang lalu memang saya pernah mengunjungi sebuah kota yaitu Lituania. Lituania memang saat ini menjadi negara tersendiri karena dulunya Lituania ini kan tergabung dalam Uni Soviet, tapi ketika terjadi reformasi Lituania menjadi negara sendiri. Kemudian di tetangga negara Lituania yang juga pernah saya kunjungi yaitu Estonia. Estonia juga berdekatan ya, dengan negara-negara yang ada di wilayah Eropa Timur, dan juga ada negara Latvia. Jadi mereka ini memang negara yang berdampingan. Global Latvia memang kalau kita lihat di dalam konteks negara-negara yang ada di Eropa Timur, memang saat ini karena konflik Ukraina dan Rusia, kita juga menyaksikan banyak sekali pengungsi Ukraina yang berada di Lituania. Karena Lituania ini memang dari badan PBB telah ditempatkan menjadi salah satu pusat pengungsian akibat konflik antara Ukraina dan Lituania. Kalau kita melihat dari perkembangan dari konflik Ukraina dan Rusia ini, memang tampaknya di ujung tahun 2022 ini juga kita lihat masih tidak mereda konfliknya, karena antara Rusia dan Ukraina memang memiliki pandangan yang berbeda untuk mewujudkan perdamaian. Dampak dari ini semua memang Lituania sekarang sekitar setengah juta pengungsi kalau nggak salah ya, warga di sana, dan semangat perdamaian wilayah Rusia dan negara Ukraina tempatnya masih menjadi tantangan besar bagi dunia dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Beberapa negara memang sekarang ini mencoba untuk melakukan upaya-upaya perdamaian, tetapi tampaknya sampai saat ini masih suasana ketegangan Ukraina dengan Rusia ini memang tidak bisa dihentikan. Dan kembali lagi, kalau saya mengingat memang negara-negara yang bertetangga dengan Rusia ini ya banyak menjadi tempat pengungsian. Bahkan dari tempat pengungsian ini upaya-upaya mereka menyuarakan ya bagaimana supaya di stop peperangan antara Ukraina dan Rusia itu. Meskipun kalau kita lihat di foto Sukasini memang mereka mengungsi, tapi suara-suara ingin supaya menghentikan peperangan itu selalu bergema. Karena kalau kita lihat Latvia, di Lituania ini sendiri sebenarnya sudah merupakan negara yang mandiri, dan untuk hal-hal yang kaitannya dengan sumber daya alamnya juga kelihatannya mencukupi kalau mereka untuk mandiri, sehingga kalau ada hal sifatnya memiliki
Rusia dan Ukraina tampaknya masih memerlukan tantangan bagi seluruh tokoh dunia untuk bagaimana mewujudkan perdamaian tersebut. Nah, kalau kita melihat dari luas wilayah di benua Eropa ini memang terbagi dari Eropa Barat dan Eropa Timur, dan Eropa Timur inilah negara-negara pecahan Uni Soviet yang dahulu yang sampai saat ini masih kita lihat masih ada blok-blok yang masih berat untuk mewujudkan perdamaian tersebut. Global audience, kalau kita lihat dengan perbatasan-perbatasan negara ini di benua Eropa, kita lihat negara-negara Finlandia, Estonia, dan Lithuania saat ini memang sangat dekat dengan wilayah perbatasan Rusia. Ketika suara-suara untuk perdamaian yang diwujudkan di Ukraina dan Rusia, tetapi lantunan lagu yang kita dengarkan dari Scorpion ya, ketika dulu terjadi keruntuhan Uni Soviet, sebenarnya semangat untuk membangun demokratisasi untuk seluruh Eropa Timur itu bisa terwujud. Tapi karena latar belakangnya mereka ini ada keinginan kuat dari pihak Rusia untuk mereka tidak ingin, meskipun sudah mandiri negara-negara pecahan Soviet ini, tapi tidak ingin beberapa negara-negara yang ada di Eropa Timur itu bergabung ke blok Barat. Karena sebenarnya dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya untuk negara-negara yang ada di wilayah Eropa Timur ini, mereka berkeinginan untuk bergabung ke Eropa Barat. Kita ketahui bahwa di benua Eropa ini negara-negara yang sangat berdekatan dengan Lithuania, Estonia, dan Latvia itu, misalnya Belarusia ini kan negara juga berbatasan dengan Rusia. Bahkan untuk menuju ke Ukraina itu memang harus melintai Belarusia. Kemudian negara-negara yang sangat berdekatan dengan Lithuania yaitu Polandia, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Estonia ini juga berdekatan dengan Latvia, berdekatan dengan Lithuania, itu juga berdekatan dengan salah satu wilayah yang dulu bermarkas Kekaisaran Rusia, yaitu di Leningrad. Jadi kalau capaian dari Lithuania ke Leningrad juga sebenarnya bisa dicapai dengan darat karena perbatasannya daratan. Begitu juga dengan perbatasan antara Latvia dengan Rusia bisa dijangkau dengan daratan. Estonia juga bisa dijangkau dengan daratan. Nah, inilah yang mendasari sulit bagi Rusia memang istilahnya tidak bergabung dengan Rusia karena perbatasan darat di Eropa Timur ini memang kalau kita lihat di dalam peta benua Eropa ini ada Rumania, ada Polandia, ada Cekoslowakia, ada Hungaria, bahkan Jerman. Dulu ada terbagi dua, Jerman Barat dan Jerman Timur, sekarang Jerman. Tapi kalau kita lihat dari benua Eropa ini bisa dilintasi dengan daratan. Bahkan di wilayah yang dekat Ukraina ini ada Laut Hitam. Laut Hitam ini kemudian menuju ke Turki, dan ini tentu menjadi imbas dari perang Ukraina dan Rusia ini memang berpengaruh ke negara-negara tetangga. Oleh karena itu kalau melihat dari kesan saya waktu di Lithuania, memang ini juga dimanfaatkan oleh negara-negara
NATO sebagai salah satu sarana untuk mengkoordinasikan ya langkah-langkah strategis NATO untuk mengantisipasi mungkin langkah-langkah yang dilakukan oleh Rusia dalam konteks dengan perang dengan Ukraina. Demikian Jurnal Library untuk kali ini, dan saya mengucapkan selamat tahun baru, dan kita bertemu lagi dalam edisi Jurnal Library untuk tahun 2023. Sampai jumpa. Balkan ini, yaitu Ukraina dan Rusia. Tapi kalau kita kembali kepada Latvia, Lithuania dan Estonia, memang ini sangat berdekatan dengan Rusia. Dari Lithuania memang bisa kita melalui darat menuju ke perbatasan Rusia. Begitu juga dari Latvia, kita bisa melintas melalui darat menuju ke Rusia. Demikian juga Estonia, itu wilayah-wilayah berdekatan juga dengan Rusia. Kalau kita lihat dari foto di atas ialah ketika saya berada di Lithuania, dan di belakang saya itu adalah sebuah monumen yang berada di Lithuania. Kelihatannya monumen ini memang monumen perjuangan rakyat Lithuania. Sedangkan di sebelah kanan saya yang di wilayah Rusia itu adalah Leningrad. Leningrad di belakang saya itu ada sebuah istana kekaisaran Rusia. Karena itu sejarah Rusia memang tidak lepas dari kekaisaran Rusia. Dan kalau kita lihat memang kegigihan dari Vladimir Putin memang dalam konteks mempertahankan Ukraina menjadi wilayah halaman depan Rusia, kelihatannya sampai sekarang sangat besar sekali harapan dan semangatnya. Kalau kita kembali ke bagian utara, wilayah Lithuania, Latvia, Estonia, ada di sana Finlandia. Memang Finlandia ini juga sangat dekat ke wilayah-wilayah di Eropa Timur, ke utaranya. Dan Finlandia terletak di bagian utara Eropa antara garis lintang 60 dan 70 derajat. Seperempat wilayahnya berada di lingkar kutub utara. Negara-negara tetangga Finlandia adalah Swedia, Norwegia, Rusia, yang wilayahnya juga berbatasan langsung dengan Finlandia. Estonia di seberang Teluk Finlandia, seperti kita lihat dalam peta benua Eropa ini. Memang hutan menutupi sekitar 75% wilayah Finlandia, sedangkan wilayah-wilayah yang air, terutama danau, menutupi hampir 10% di wilayah tersebut. Negara Finlandia memang berada di utara, merupakan negara yang paling lebat hutannya di Eropa, dengan 23 juta hektar area hutan dan sekitar 190.000 danau dan sekitar 180.000 pulau. Finlandia merupakan wilayah yang memiliki kepulauan terbesar di Eropa dan merupakan wilayahnya terletak di Provinsi Otonom Pulau Aland yang terletak di pantai barat daya Finlandia. Oleh karena itu, situasi di Eropa Timur yang langsung berbatasan dengan Rusia memang sampai saat ini banyak juga menampung pengungsi-pengungsi. Dan sebelah kiri kita,
bagaimana para pengungsi yang berasal dari Ukraina berada di Lituania dan selalu menggaungkan agar peperangan ini segera dihentikan.